Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Feby Egista dengan NPM 1813023005. Kemudian ada rekan saya, Eva Erlanda dengan NPM 1953023006. Di sini kami akan mempresentasikan tentang reaksi inti, yaitu tentang energi ambang reaksi inti dan penampang rintang reaksi. Yang pertama yaitu energi ambang reaksi inti. Energi ambang reaksi inti ini adalah energi minimum yang diperlukan agar reaksi inti dapat berlangsung. Dalam reaksi inti selalu disertakan dengan pelepasan dan penyerapan energi yang dilambangkan dengan huruf Q besar. Jika nilai Q-nya lebih dari 0, maka tandanya terdapat energi yang dibebaskan atau disebut dengan exoergi. Namun jika nilai Q kurang dari 0, tandanya terdapat energi yang diserap atau disebut dengan endoergi. Pada reaksi-reaksi exoergik sendiri nampaknya tidak memerlukan nilai ambang. Meskipun dalam prakteknya sering terdapat energi ambang minimum. Sedangkan dalam reaksi-reaksi endoergik, energi ambang itu sendiri sangat diperlukan. Sekurang-kurangnya adalah min Q dan harus dalam bentuk energi kinetik projektil. Energi kinetik projektil, fraksi M kecil per M kecil plus M besar dikali EA, diperlukan untuk translasi inti senyawa. Dengan demikian, suatu reaksi hanya dapat berlangsung pada M kecil per M kecil plus M besar EA lebih dari Q, atau energi ambang E0⁻3 lebih dari sama dengan 1 plus M per M kali Q, di mana M kecil sendiri adalah nomor massa inti target, kemudian M besar itu melambangkan nomor massa proyektil, kemudian Q besar melambangkan energi reaksi inti, sedangkan EA melambangkan energi ambang. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung contoh soal di mana kita akan menghitung nilai Q dan nilai EA dari reaksi. Di mana di sini telah diketahui nomor massa proyektil dari nitrogen yaitu sebesar 14,003074 SMA, kemudian untuk helium sebesar 4,002603 SMA, kemudian untuk hidrogen sebesar 1,007825 SMA, dan yang terakhir ada oksigen sebesar 16,991304 SMA. Untuk mencari nilai Q sendiri kita dapat menggunakan rumus yaitu delta M dikali 931,5 MeV. Di sini setelah kita mendapatkan delta M yang sebesar minus 0,001278, kita akan mengalihkan dengan 931,5 MeV, maka diperolehlah nilai Q sebesar min 1,191 MeV, di mana ini termasuk reaksi endoergik. Baiklah, selanjutnya untuk nilai EA, di mana sebelumnya kita telah mengetahui bahwa nilai hasil dari nomor massa inti target per nomor massa inti target plus nomor massa proyektil dikali dengan energi ambang adalah sama dengan Q. Nah, jadi di sini kita akan menghitung EA dengan nomor massa inti target plus nomor massa proyektil per nomor massa inti target dikali dengan Q. Di mana nomor massa inti target yaitu diketahui 14, kemudian nomor massa proyektil adalah 4. Kemudian dikali dengan 1,191 MeV, maka energi ambang yang diperoleh adalah sebesar 1,531 MeV. Baiklah, selanjutnya yaitu penampang lintang reaksi. Penampang lintang merupakan kebolehjadian sebuah partikel penembak untuk menghasilkan suatu reaksi nuklir atau kebolehjadian terjadinya tumbukan antara satu partikel dengan inti atau partikel lainnya. Penampang lintang atau cross section juga disebut suatu besaran yang dapat diukur
diukur secara eksperimental dan dapat dihitung secara teoritis, dan secara eksperimental dapat dibandingkan. Tampang lintang dari satu inti disebut sebagai tampang lintang mikroskopik, sedangkan tampang lintang total dari suatu bahan disebut tampang lintang makroskopik. Penampang lintang digunakan untuk menggambarkan interaksi neutron dengan partikel inti dalam materi. Pada saat neutron menembus bahan, neutron akan mengalami hamburan dan serapan dengan 3 prinsip mekanisme, yaitu hamburan elastis, kemudian hamburan tak elastis, dan penyerapan neutron. Penampang lintang disimbolkan dengan sigma. Satuan dari penampang lintang yaitu barn, dengan nilai 1 barn yaitu 10⁻⁻24 cm². Kemudian dapat dilihat pada layar, yaitu terdapat penyerapan neutron dalam material dengan ketebalan X. Pada sebelah kiri itu ada IO. Itu merupakan berkas neutron yang datang. Kemudian yang kotak di tengah ini merupakan materialnya. Itu ada absorben yang menyerap neutron. Kemudian yang di sebelah kanan merupakan berkas neutron yang lolos. Dalam perhitungan teoritis, delta X dipilih sedemikian hingga delta X sama dengan 1. Dengan demikian, flux dapat dituliskan yaitu 1/A sama dengan N alpha dikali V alpha. Dengan N alpha dan V alpha secara berurutan menyatakan jumlah proyektil per satuan volume dan kecepatan relatif proyektil dengan inti target. Jika tampang lintang inti diketahui, maka dapat ditentukan N dari hasil reaksi, yaitu N sama dengan N dikali sigma dikali delta X dikali L. Di sini diasumsikan bahwa ketebalan lempeng sangat tipis, sehingga tidak terjadi kehabisan berkas. Untuk ketebalan bahan dx diperoleh, yaitu dn sama dengan min dl sama dengan n dikali sigma dikali delta d dikali l. Dengan mengintegralkan ke seluruh ketebalan lempeng T, maka diperoleh lt sama dengan l o dikali e pangkat min n dikali sigma dikali t. Kuantitas N sigma dikenal sebagai koefisien pelemah berkas atau atenuasi berkas. Rasio LT per LO dikenal sebagai transmisi keping. Laju interaksi dapat dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan sigma dikali Pi dikali N dikali A dikali delta X, dengan sigma menyatakan tampang lintang target, kemudian Pi adalah flux neutron, N adalah banyaknya inti per cm3, A yaitu massa atom, dan delta X yaitu jarak yang ditempuh neutron. Tampang lintang mikroskopik tersebut didefinisikan sebagai laju reaksi per atom dalam target persatuan berkas neutron yang datang. Selanjutnya yaitu tampang lintang total merupakan gabungan atau jumlah tampang lintang berbagai jenis interaksi yang terjadi antara neutron dengan inti atom. Secara matematis dapat dituliskan yaitu sigma T sama dengan sigma I dikali sigma N ditambah sigma F ditambah sigma gamma ditambah sigma alpha ditambah sigma P. Sigma alpha sama dengan sigma F ditambah sigma gamma ditambah sigma alpha ditambah sigma P. Kemudian persamaan selanjutnya yaitu sigma T sama dengan sigma alpha ditambah sigma I ditambah sigma IN. Dengan sigma T menyatakan tampang lintang interaksi total, sigma I adalah tampang lintang hamburan elastis, sigma IN yaitu tampang lintang hamburan inelastis, kemudian sigma gamma yaitu tampang lintang reaksi neutron pada gamma, kemudian sigma alpha yaitu tampang lintang reaksi neutron pada alpha, kemudian sigma P yaitu tampang lintang reaksi neutron pada P, kemudian sigma alpha lagi yaitu tampang lintang reaksi serapan, kemudian sigma F yaitu adalah tampang lintang reaksi fisi.
Jika luas tampang lintang mikroskopik berlaku untuk penampang satu inti atom, maka sigma adalah parameter yang berhubungan dengan luas penampang semua inti atom yang ada pada satuan volume materi. Oleh karena itu, sigma didefinisikan sebagai tampang lintang makroskopis, yang besarnya yaitu sigma sama dengan N dikali sigma T, sama dengan Rho per A dikali NA dikali sigma 1. Dengan Rho menyatakan kerapatan massa materi atau gram per cm kubik, A adalah massa atom, N adalah rapat atom yang dapat dihitung dari rapat jenis bahannya, dan Na yaitu bilangan Avogadro dengan nilai 6,023 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Dalam perhitungan secara teori maupun eksperimen, tampang lintang untuk reaktor nuklir sangat kompleks sehingga untuk memudahkan dalam perhitungan dapat digunakan tabel. Besarnya tampang lintang mikroskopik selalu berubah terhadap besarnya tenaga neutron dan temperatur. Harga tampang lintang mikroskopik bernilai relatif besar pada tenaga neutron thermal atau lambat, dan bernilai relatif kecil pada tenaga neutron cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.